Bismillahirrahmanirrahim. Hello sahabat-sahabat Minha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat Minha, langsung saja kita simak bersama masih cerita tentang Nabi Musa. Kalau ular palsu itu tidak dimakan oleh ularnya Musa, nah kita akan diantar kepada istana Fir'aun. Istana Fir'aun mengalir sungai-sungai, di bawahnya juga surah 43 ayat 51. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat?" Ya, jadi di bawahnya istana Fir'aun juga mengalir sungai. Kalau kita melewati sungai dengan cara yang berbeda, salah satunya ini kita dapatkan. Ya. Kalau dengan tongkatnya Musa, yang berasal dari tongkatnya Musa, dari kalbu, dari petunjuk firman Allah, dari jalur ini, jalur kanan, ini tongkatnya Musa, jalur kanan, ya kita akan berharapan dengan untuk bisa masuk ke surga harus lewati sungai. Ya. Itulah kita dianjurkan untuk berwudu sebelum sholat. Ketemu dulu air, baru bisa ketemu yang asli. Dari unsur tanah, dari tanah, ketemu dulu air, baru bisa ketemu surga. Ini surga ya. Tinggalkan di surga. Tetangga yang sebutkan ini kepada Bapak kami yang di surga, mengerti maksudnya itu Bapak kami di surga. Di atas surga masih ada lagi yang bertata di atas ars. Dia berhenti di sini. Nah, ini disebut dengan golongan Nasrani, berhenti pada ketuhanan ruh. Nah, ini yang disebut dengan air. Ini kalau ini disebut dengan Isa, persyaratan untuk bisa masuk menjadi pengikut Isa harus direndam dulu dalam air. Namanya baptis. Untuk bisa mendapatkan sholat untuk bisa mendapatkan sholat harus berwudu. Tapi kalau belum ketemu air, gunakan dulu tanah, tayamum, sapu tangan dan wajahmu, rubah perbuatanmu, rubah cara pandangmu. Kalau masih jasad belum ketemu air, ya sudah ketemu air baru bisa sholat. Oke, ini yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia adalah al-haq, kebenaran. Jadi apalagi pentingnya tadi tongkat. Kita sendiri yang harus kita punya tongkat. Apapun yang disampaikan oleh orang lain, apapun yang disampaikan oleh, periksa baik-baik. Gunakan ini qalbumu. Ya, kalau salah dari manusia, kalau benar dari orang, dari Allah. Kalau benar dari Allah, ya lupakan orangnya. Karena orangnya itu yang menjadikan cahaya itu pudar. Ya, dengan kalimat yang sama Allah berkata, La ilaha illallah. Terus datang para amin, ya, mengatakan sesungguhnya itu tiada Tuhan selain Allah. Nah, kita terima apa yang kita terima? Ternyata para amin mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Itu bukan perkataan saya, ya. Kembalikan perkataan itu kepada sumbernya. Lupakan saya. Seperti itu karena ya itu akan pudar cahaya karena orang.
surat 61 ayat 8. Surat 61 ayat 8. Surat As-Saff ayat 8. Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Ya, lewat mulut manusia cahaya ini bisa pudar. Kalimat la ilaha illallah tadi bisa pudar karena ikuti penyampaiannya manusia, tidak sumbernya. Allah ingin menyempurnakan cahaya itu, tetapi hawa nafsuku tidak suka ini. Masa saya sudah ajari, tidak mau panggil ke guru, capek saya ajar, ya, hawa nafsuku. Sudah mulai lagi sombong ini, saya murid-muridku ini tidak mau ini. Sudah mulai sombong sama saya ini. Nah, itu membuat cahaya pudar. Jadi praktek sholat kita yang akan kita kerja nanti, cermati baik-baik petunjuknya, sumbernya dari mana, dari Al-Quran. Ya, kembalikan dulu ke Al-Quran, ya. Sesudah itu, ya lupakan ini tadi. Jangan ada nama lain selain Allah dan Rasulnya. Jangan ada nama lain yang ikut selain nama Allah dan Rasulnya. Ya, jangan sampai ke sini, ke istana Fir'aun, menggunakan jalan yang salah, jalan palsu, justru meningkatkan ego, merasa benar sendiri. Ya, selalu merasa benar, yang lain salah. Kita mami golongan yang benar, kita berada di golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lain golongan sesat, merasanya. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada kelompoknya. Mengerti kenapa? Ahlussunnah wal Jamaah itu membaur dengan seluruh manusia. Seluruh manusia adalah saudaranya. Nah, itu sama dengan Muslim. Ahlussunnah wal Jamaah adalah Muslim sejati. Tidak bisa dicari golongannya seperti kami dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Memang yang lain golongan apa? Ya. Kalau masih ada golongan lain, orang lain yang tidak masuk di golongan ini, sesungguhnya kamu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini lari ke istana Fir'aun. Kenapa ini? Ada nama di sini. Ada nama sang pemilik tongkat. Ya, betul tidak? Betul. Harus dirubah, jangan ada nama. Cukup Allah dan Rasulnya. Jadi selain tongkat ini sebagai penunjuk jalan, jadi makna lain dari tongkatnya Musa ketika dia berada di sini, tongkatnya Musa ketika dia masih berada di sini. Lihat, ini yang dimiliki laki-laki, pasangannya para wanita. Tongkat inilah yang membelah lautan menjadi dua belahan yang sangat besar untuk melewatkan Bani Israel. Betul Pak? Ya, ini lahir ini Bani Israel gara-gara tongkatnya Musa. Itu ya, kalau proses penciptaan. Ketika di sini tongkat Musa ini, nah ini digunakan untuk membelah batu. Ada batu di situ ya. Ada batu ya. Membelah batu terpancar 12 mata air. Ya. Untuk 12 suku bangsa yang ada di sini, masing-masing sudah tahu tempat minumnya. Apa itu air? Pengetahuan yang tidak perlu lagi dikunyah-kunyah, langsung ditelan. Itu pengetahuan yang sangat mudah. Ya. Juga dengan membelah tongkat yang ada di sini, juga dengan memukul tongkat yang ada di sini, menyeberangkan Bani Israel dari sini pindah ke alam ini. Bisa dari daerah kesombongan masuk ke wilayah kesabaran. Pukulkan tongkat. Jadi tongkat bermakna lidah.
Jadi memukul tongkat di sini dengan cara menelan. Ya, dikiaskan juga dengan tongkat itu dia memukulkan daun itu berarti daun-daun surga yang dipakai oleh Adam dan Hawa, memakai daun surga. Pukulkan daun supaya memberi makan kambingnya. Nah, itu makanan yang harus dikunyah. Ya, daun-daun yang berguguran. Kalau tadi air, ya langsung ditelan, tidak perlu dikunyah. Gampang jadi paham. Tapi kalau ini ya kunyah-kunyah dulu, jangan langsung dicerna. Sakit perut itu kalau tidak. Ya, jadi itu perumpamaan tentang tongkatnya Musa. Terpancarlah. Ya, selama berada di sini, selama berada di jiwa, sama ya. Itu dikatakan sudah beriman tapi belum mukmin. Itu yang mau kejar yang mukmin. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Nah, wilayah di sini. Ya. Untuk bertakwa supaya naik. Kalau di sini wilayahnya iman, wilayahnya mukmin. Sini wilayahnya muslim. Mukmin wilayahnya Isa. Umatnya Isa berada di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Sudah pernah dibuka? Surat coba lagi ayat 55, ayat 55. Ya, ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi pengikut Isa artinya orang-orang yang sampai pada dimensinya ruh. Dia sudah mengenal hakikat dirinya. Ya, sebut apa kira-kira ini, hakikat diri atau jati diri atau apa di sini? Sampai ke sini disebutlah dia dijamin akan beriman sampai hari kiamat, sampainya mati maksudnya. Kalau di bawah sini masih berjuang, kadang-kadang beriman, kadang-kadang tidak. Ya, kalau dekat-dekat kepada ruh beriman, kalau dekat-dekat kepada setan kembali ke setan mereka, ini setan. Apabila dia kembali kepada setan mereka, kafir lagi. Langsung dia bilang sama setan yang pura-pura dia itu tadi beriman. Ya, kalau kumpul-kumpul dengan orang pakai baju koko, seakan-akan enggak. Itu baju muslim, baju beriman. Kembali ke sini, mulai lihat lagi dirinya. Siapa yang lihat ini kalau saya melakukan kejahatan kayak begini, tidak ada yang tahu. Ya, kembali lagi kafir. Baik, itu tadi. Nah, fungsi tongkat. Kita lihat dulu lanjutannya Nabi Musa, surat 20 ayat 18-19. Surat 20 ayat 19. Surat Taha ayat 19. Dia Allah berfirman, lemparkanlah dia, wahai Musa. Lanjut. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Ya, sudah itu lanjut. Dia Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Ya, lanjut. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Ayat berapa itu? 22. Ya, lanjut. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, ya, sebagai mujizat yang lain. Ya. 23. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Jadi perhatikan
dikepitkan tangan itu di ketiak, ada juga mengatakan di leher baju, di lengan baju, ya. Dicontohkan oleh Rasulullah bentuknya dirapatkan di dada, ya, dirapatkan di dada. Kemudian ini kalau diangkat itu yang bercahaya, cahaya putih. Cahaya ini digunakan untuk hubungan silaturahmi dengan manusia, digunakan untuk ruku. Ini namanya hubungan dengan manusia. Ruku itu hablum minan nas, sujud itu hablum minallah. Ya, sujud hubungan dengan Allah, ruku hubungan dengan manusia. Ya, tapi harus cahaya putih, makanya sebelum ruku. Ya, cahaya putih, jangan cahaya warna-warni. Dari mana cahaya putih? Dari mengumpulkan semua yang berpasang-pasangan, masukkan ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Jadi takbir kita itu semua ciptaan berpasang-pasangan dikumpulkan melalui takbir. Jadi batasnya takbir, kalau laki-laki sampai di wilayah tidak boleh melewati daerah ini, tidak boleh melewati ini telinga. Ya, kalau laki-laki. Kalau perempuan di wilayah yang berpasang-pasangan. Di atas itu tunggal. Kalau yang bermakna perempuan itu di atas tunggal, kepala itu tunggal satu. Tapi kalau laki-laki batasnya sampai di mata itu masih berpasangan. Ya. Sama juga kalau sholat jenazahnya laki-laki, kalau laki-laki di sini berada. Imam mengarah ke sini. Kalau wanita yang meninggal di sini bagi. Ya. Satukan semua yang berpasang-pasangan. Kalau semua yang berpasangan disatukan, ya, berarti tidak ada lagi ciptaan. Ya, semua ciptaan berpasang-pasangan. Surat 36 ayat 36. Surat 36 ayat 36. Surat Yasin ayat 36. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Maha suci Allah yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan, apakah yang sudah kita tahu maupun yang tidak, yang namanya ciptaan berpasangan. Ketika yang berpasangan itu disatukan, artinya kembali kepada fitrah, kembali kepada asal semula. Akhirnya ketika ini dibuka, itu yang Mama sebutkan di situ, tangan Musa mengeluarkan cahaya putih. Inilah bekas solat yang kita bawa untuk hubungan dengan sesama manusia. Pakai cahaya putih, jangan berwarna-warni. Ya, cahaya putih hubungan dengan manusia. Jadi sholat kita kode-kodenya, yang pertama berdiri. Ya, pada saat kita berdiri yang pertama berdiri dalam keadaan zalim dan bodoh. Ya, sombong karena bodoh. Ya, ada orang sombong karena bodoh, merasa pintar itu jadi bodoh. Ya, ini berdiri ya. Kemudian kesombongan ini, kezaliman dan kebodohan bisa diselesaikan dengan cara ruku. Kezaliman dan kebodohan bisa diselesaikan dengan cara ruku. Ruku hubungan dengan manusia, bisa belajar dengan sesama manusia. Bagaimana caranya tanam padi, bagaimana caranya kerja di bengkel, bagaimana memanage perusahaan, hubungan dengan manusia. Ya, termasuk belajar seperti ini, silaturahmi. Berdiri yang kedua itu yang berbahaya, karena sudah memiliki sesuatu, sudah memiliki kemampuan.
berdiri kedua inilah yang sombong, ya. Ini berdiri, ya. Satu berdiri kedua. Kesombongan bukan karena tidak pintar, betul-betul pintar. Kalau ini tadi merasa pintar, merasa mampu. Kalau ini mampu, tidak ada obatnya kecuali sujud, ya. Kecuali sujud. Rendahkan kepalamu di tempat yang rendah. Ini kesombongan pertama, kesombongan dua kesulitan yang ada pada diri manusia. Kesulitan ketika keluar dari kezaliman kebodohan, ini tidak terlalu sulit. Kesulitan dari sini yang paling berat. Kalau sudah merasa, bukan merasa berilmu, bukan berarti tidak berilmu. Memang banyak sekali ilmunya, banyak sekali pengetahuannya, banyak sekali kemampuannya. Itu yang memberat untuk dia bersujud kepada Allah. Nah, dalam hal ruku ini tadi, inilah yang dipesan oleh Allah. Kepikan tanganmu di ketiakmu, kalau bahasa Musa. Ini kita ikuti contohnya Nabi, ya. Jangan sholat di ketiak atau di lengan, jangan begini. Ikuti contoh Nabi. Mau di perut, mau di sini, terserah. Dengan awal mulanya satukan semua yang berpasang-pasangan. Satukan semua berpasang-pasangan, keluarnya cahaya putih. Ya. Oke. Kita lihat tadi umatnya Musa yang berada di sini, ya. Umatnya Musa yang masih berada di wilayah ini, di wilayah dada, di wilayah penuh dengan kemampuan yang dia miliki, ya. Di sinilah dia selalu merasa beriman, padahal sebenarnya tidak. Kita baca kembali surat 7 ayat 143. Sini, ya. Surat 7 ayat 143. Surat Al-A'raf ayat 143. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagaimana sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Ya. Ana awalul mukminin. Awal dari mukmin adalah Musa. Orang yang pertama-tama beriman adalah Musa. Ketika cahaya Allah jatuh ke gunung, gunungnya hancur, Musa pingsan. Gitu, ya. Padahal janji Allah katanya, ya, kalau gunung itu tetap pada tempatnya, tidak mengalami perubahan, niscaya kamu bisa melihatku. Tetapi karena semakin cahaya Allah jatuh ke sini, gunungnya semakin bertambah tinggi, ya, tambah hebat, tambah perkasa, pasti kau tidak bisa lihat Tuhan. Ya. Tapi ternyata kalau Musa, ya, jatuh cahaya di gunungnya hancur, tidak berdaya habis. Nah, itu baru orang yang pertama beriman. Makanya kalau tinggal terus di sini, semakin dari mana itu cahaya yang menjadikan gunung bertambah tinggi? Dari mana cahaya yang menjadikan gunung bertambah tinggi? Dari ini tadi, dari tongkat yang tidak mau dilepaskan.
dari keyakinan bahwa dia dikaruniai ilmu oleh Allah, dia dikaruniai, merasa berilmu, keluarlah kitab yang kelihatannya mirip-mirip dengan Al-Quran. Ya, dia mampu mengeluarkan kitab yang seakan-akan juga memberi petunjuk juga. Ya, bahkan mengatakan tidak cukup hanya membaca Al-Quran saja, harus dibaca juga ini kitab-kitab ini. Wah, banyak sekali kitab. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa umatnya Musa tidak cukup dengan satu macam makanan saja. Apa itu satu macam makanan? Hidangan dari langit, namanya Al-Maidah. Al-Maidah itu dibawa turun oleh Isa. Ya, hidangan dari langit, katanya berupa roti. Ya, yang bisa dimakan oleh seluruh manusia. Tidak perlu lagi cari tempat makanan yang lain. Cukup satu tempat itu makanan. Satu tempat saja. Itu mau roti. Dipraktekkan lagi, bikin lagi makanan satu tempat, rame-rame kita makan di sini. Bukan itu maksudnya. Cukup itu Al-Quran. Itu hidangan dari langit. Tapi umatnya Musa tidak cukup hanya dengan itu. Dia mau makanan yang ditumbuhkan oleh bumi, dari kacang adasnya, bawang merahnya, dan sebagainya. Surah 2 ayat 61. Surah Al-Baqarah ayat 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ya, perhatikan makanan-makanan yang ditumbuhkan oleh bumi. Bumi adalah jasadnya manusia. Pada jasad ini ada kalbu. Karena kalbu ini maka tumbuhlah makanan-makanan tadi. Ada sayurannya, ada bawang merahnya, ada pelezat makanannya, ada bumbu-bumbu yang melezatkan makanan. Ya, kalau hanya makanan biasa orang lihat tidak berguna ilmu apa. Tapi kalau ada bumbunya, luar biasa bumbunya ini. Untuk bisa bertemu dengan Allah, kamu harus lakukan ini. Wah, dari mana lagi ini? Dari mana ini? Seakan-akan ini suara Tuhan tidak cukup, ya. Saya sebut itu Al-Quran suara Tuhan, firman Allah. Supaya kita betul-betul ini suara Tuhan, ini suara Tuhan, suaranya Tuhanmu. Mau cari Tuhan, pakai bukunya yang lain. Kenapa tidak dekati suara Tuhan? Dekati suaranya, karena suara itu masih berbentuk buku. Tapi kalau sudah berbentuk gelombang-gelombang nyambung, berbentuk gelombang suara, ya, tersambung dengan kita, ini gelombang akan mengantar kepada sumbernya. Dari mana suara ini? Pasti jalan lurus. Ya, ini yang penunjuk jalan. Ini jalan yang lurus. Akulah jalan, katanya. Akulah jalan. Ya. Jadi ruh Isa adalah Al-Quran. Jadi mengikuti Isa bukan mendaftar masuk di kelompok lain, tidak. Pindah dari kelompokmu sekarang, masuk di kelompok ini untuk mengikuti Isa. Salah. Mengikuti Isa ini, ikuti firman. Isa itu firman, Isa itu Al-Quran. Firman ini sudah diterima oleh Muhammad untuk menjadi petunjuk ke jalannya, ke jalan yang lurus. Nah. Jadi inilah, ya, makanan dari bumi ditumbuhkan oleh
tongkat-tongkat yang tidak mau dilepas. Inilah tempatnya orang-orang yang selalu merasa benar, dia kuasai seluruh pengetahuan, ya. Sampai Musa sendiri ditanya oleh Allah, apa ini, sampai ditanya oleh umatnya, wahai Musa, siapa yang paling pintar di dunia ini? Dia bilang, Musa, saya. Dia bilang, Allah, tunggu dulu Musa, masih ada hambaku, ya, masih ada hambaku yang kamu tidak tahu. Dia bilang, Musa, pertemukan dengan saya mau belajar kepadanya meskipun berjalan bertahun-tahun. Kenapa Musa mau belajar kepadanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi sekian yang akan dipersembahkan untuk sahabat-sahabat Mimah yang ada di sana. Baik sahabat-sahabat Mimah, mohon maaf jika ada kata atau kekeliruan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.